Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur din wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Hari ini alhamdulillah saya diberi kesehatan dan rezeki yang tentunya berlimpah untuk kita semua. Dan tak lupa junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari zaman jahiliyah hingga zaman benerang hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang birrul walidain. Sebelumnya saya ingin apa sih birrul walidain itu? Birrul walidain terdiri dari dua kata, birrul dan walidain. Birrul atau al-birru artinya kebajikan, sedangkan al-walidain artinya dua orang tua. Birrul walidain mengandung makna mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang orang tua perintahkan, melakukan hal-hal yang mereka senangi dan meninggalkan hal-hal yang tidak mereka senangi. Dari itu berbakti kepada orang tua merupakan amal baik yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Orang tualah yang mengasuh, membesarkan, yang mendidik dan yang menghidupi anak-anaknya. Oleh sebab itu seseorang anak tidak mampu membalas jasa kedua orang tuanya, baik itu dari segi materi maupun non materi. Salah satu usaha dalam memperoleh ridho Allah dan rahmatnya bagi seorang anak yaitu dengan cara berbakti kepada orang tuanya. Dengan ini dapat dipahami bahwa jika seorang anak ingin dicintai Allah ingin mendapatkan ridho dan rahmatnya, maka seorang anak berkewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan menggembirakan hati keduanya, menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka. Semua ini merupakan suatu ketetapan agama yang harus dilakukan selagi tidak menyangkut hal-hal yang terlarang dalam ketaatan terhadap orang tua. Berbagai macam penyimpangan kedurhakaan dilakukan anak kepada orang tuanya, dari yang ringan hingga yang paling berat, seperti memarahi kedua orang tuanya hingga mengancam, lebih-lebih membunuh orang tua tatkala keinginannya tidak terpenuhi. Mengenai persoalan itu, Islam dengan tegas memerintahkan seorang anak harus berbuat baik kepada orang tua dan dilarang keras mendurhakai keduanya. Siksaan yang akan menimpa orang yang durhaka kepada orang tuanya di antara yang pertama, tidak akan mencium wanginya surga. Inilah di antara siksaan yang akan diterima oleh anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jangankan masuk surga, mencium baunya saya tidak diperbolehkan, padahal harumnya surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Selanjutnya yang kedua, dosanya tidak diampuni. Betapa celakanya seorang anak yang tidak mendapat ampunan atas dosanya dari Allah Subhanahu wa taala, padahal akibatnya sangat berat. Jika seorang mempunyai dosa kemudian tidak diampuni, maka itu akan menyebabkan masuk neraka. Anak durhaka akan mengalami hal demikian jika di masa hidupnya dia menyakiti orang tuanya dan tidak meminta maaf kepada orang tuanya, ia tidak akan masuk surga karena dosanya kepada mereka. Selanjutnya yang ketiga, tidak akan masuk surga. Anak yang durhaka tidak layak untuk masuk surga. Bagaimana mungkin ia masuk surga sementara hati kedua orang tuanya sakit karenanya? Betapa ruginya seorang anak yang tidak bisa masuk surga, padahal sarana menuju surga ada di dekatnya. Sarana itu adalah kedua orang tuanya. Yang keempat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemalangan yang luar biasa menimpa seorang manusia daripada dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan membuat kehidupannya penuh kecemasan hingga tak ada artinya semua kemewahan duniawi
jika hatinya tak diselimuti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kala ini demikianlah yang akan menimpa anak yang durhaka kepada orang tuanya. Selanjutnya yang kelima, disegerakan siksaannya sewaktu di dunia. Ada suatu kisah, sebut nama ini adalah Jurail, adalah sosok pemuda soleh di kalangan Bani Israel yang menjadi buah bibir kaumnya karena ketaatannya. Peristiwa ini bermula saat Jurail sedang salat di dalam mihrab. Ibundanya memanggil, hati pemuda ini pun berbisik penuh kebimbangan, "Ya Allah, manakah yang harus kupilih, salatku ataukah menjawab panggilan ibuku?" Ia pun memilih untuk meneruskan salatnya. Kejadian serupa terulang keesokan harinya. Yang keenam, tidak dipedulikan Allah Subhanahu wa taala saat di akhirat kelak. Orang yang berakal akan menyadari betapa besarnya jasa yang telah diberikan orang tuanya pada dirinya, sehingga dia tidak mendurhakai kedua orang tuanya. Hendaknya setiap orang menjauhkan diri dari perbuatan durhaka pada orang tuanya, karena itu dapat menyebabkan turunnya murka Allah Subhanahu wa taala serta dapat memasukkan ke dalam neraka. Selanjutnya ada beberapa berikutnya adalah bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berbicara kepada orang tua dengan santun. Janganlah mengatakan kepada keduanya, jangan membentak keduanya, dan ucapkan pada keduanya perkataan yang mulia. Yang kedua, taatilah kedua orang tua Anda dalam perkara yang bukan berupa kemaksiatan kepada Allah, karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Selanjutnya, yang ketiga,